tanya penonton dulu, gimana pendapatnya film malam ini? Hai, kamu nonton dari awal? Saya nonton dari awal sih. Nonton dari film keberapa? Saya nonton dari pertengahan yang filmnya siapa tadi? Filmnya Zunar? Iya, Zunar. Menurut saya sih acara ini bagus banget ya, karena sebenarnya saya udah tahu Minikino dari lama, cuman dapat undangan dari dia juga beberapa kali karena ya bener sih emang title malam ini tuh kece banget, korupsi itu nggak seksi, makanya kayaknya menarik nih acaranya. Terus kesini dan emang film-filmnya tuh mengedukasi banget, dapat banget pesannya tuh dapat banget ke kita. Saya aja yang emang nggak terlalu mengikuti ya, itu aja yang langsung ternyata ini ya pesannya itu tuh walaupun dalam film yang pendek tapi pesannya itu kayak istilahnya jelek banget. Semoga sih komunitas film pendek ini semakin maju dan apa ya, ngasih inilah ya, ngasih apa sih namanya, Pencerahan. Iya, pencerahan bagi generasi Y, ya kan? Sekarang kan kita udah di X. kalau saya masih Y kok. Jadi kayak biar generasi yang sekarang tuh nggak diberondong sama film Turki, film-film nggak jelas yang ada di TV. Jadi ya semoga pemerintah nggak terlalu mensensor apa yang mau disampaikan. Itu aja sih. Sip. Nanti kita tunggu tunggu penonton seperti ini di pemutaran berikutnya. Ya. Tapi ada yang nonton dari awal? Gimana menurutmu programnya? Film Sempat keempat. putus atau apa, atau ada hitnya atau apa? Ternyata kita sepakat kalau favorit kita film keempat. Keempat itu Ijolan. Tiga. Tinduk. Iya. Idola. Idola. Kenapa? Kamu pernah minta HP juga ya? Sangat lokal sebenarnya masalahnya gitu, dan masalah di mana-mana tukang parkir gitu yang terus tukang kredit juga gitu. Tapi dibawakan dengan mungkin ketika orang yang tidak berbahasa Jawa tidak terlalu menangkap konteksnya gitu, tapi saya yakin tapi ya itu masalah film itu hanya sangat lokal gitu. Itu sih lainnya. Apa ya? Terus juga dibarengi dengan ada insert sound dari TV. Iya, dari TV ya, di gosip-gosip. Terus ya itu juga sangat menyentil dialog mereka juga saat itu. Film aja gimana? Yang favorit dulu aja. Oh boleh. Ayo yang mana dulu nih? Oke dulu. Tapi nggak nyesel kan nonton sampai habis kan? Minimum ada yang naik tuh gitu. Pendinginan. Ngomongin Tinuk, saya juga sepakat dengan Tinuk, menarik sekali. Terus cuma saya ngerasa di sana disampaikan penyebab korupsi itulah wanita ya. Kan TV ya? Di TV. Oke TV lah. Wanita yang nonton TV. Sama yang di filmnya yang kartun itu juga ngomongin ratu wanita yang ceweknya yang influence untuk. Ya cuma sharing aja, mungkin ada yang setuju atau enggak. Setuju nggak? Enggak. Oh iya. Ya. Kalau masalah laki-laki memang biasanya perempuan atau duit gitu. Iya, kalau aku sih bukan masalah gendernya laki-laki atau perempuan itu. Kalau aku lebih ke masalah dalam diri, lebih ke kayak tidak bisa menerima adanya itu seadanya gitu. Jadi kayak semacam ego yang berlebihan, iri yang berlebihan. Jadi inginnya yang berlebihan juga. Jadi tidak ada masalah antara laki-laki dan perempuan. Yang udah tanda tangan apa? Tunjuk tangan. Ya agar kamu jangan dilawan lah. Setuju aja. Kalau kamu jawab panjang. Aku mau komentarin programnya. Kayaknya filmnya Bona kalau ditaruh terakhir akan jauh lebih bikin statement. Karena kayak konklusi gitu ya? Ya itu kesimpulan dari semua film ya, konflik di
disimpulkan oleh filmnya Bono sebetulnya. Nah itu komentar untuk programmingnya. Iya. Gitu dan ya oke sementara itu. Silakan. Sodorin ke ini aja. Sodorin ke Dia jangan diganggu. sodorin ke ini, sodorin ke Olin dan Bona nih. Win, gimana Win? Setelah ditonton di layar lebar, programnya ternyata enak atau kamu setuju dengan dengan Edo tadi? Memang gini, ketika dipotong-potong sebuah program memang jadi kayak pause, jadi kayak nonton pause ya, karena kebetulan ternyata ramai sekali yang menyanggupi mau Skype. Bahkan Ilun tadinya malah nggak ada di rencana awal ya, tapi dia juga pingin dan kita juga memang tawarin, dan ternyata semuanya hadir, termasuk yang ada di Bali juga. Jadi sebetulnya meriah nih, asik, banyak banget yang bisa ditanya. Tapi tentu saja ketika menonton sesuatu seperti ditahan, memang moodnya pasti ada yang terus ngobrol dulu gitu, lanjut lagi gitu ya. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa sih dipilih film-film ini, atau apa, mungkin mau cerita sedikit? Kenapa dipilih film urutannya? Urutannya ya. Mau nanya dulu ke penonton, kalau dari urutannya dari awal sampai akhir itu kira-kira enak nggak flow-nya? Tambahin pertanyaan. Iya. Kenapa filmnya yang dipilih itu? Kenapa filmnya yang dipilih itu? Sulit dulu, siapa jawab duluan pertanyaan yang mana? Jadi nyambung ke pertanyaan urutan dan sama juga dengan kenapa pilihan filmnya itu. Kenapa dipilih filmnya? Jadi dari database. Ya proses programmingnya ceritain. Strugglingnya apa kendalanya, apa yang dihadapi, kan kamu sampai naik turun gunung. Nah, jadi prosesnya itu dari pemilihan film-film dari database di Minikino. Itu ada dari film-film Upfest tahun 2014 Dari 2012 sampai 2014. Dari situ kami memilih beberapa film yang kira-kira tema korupsinya itu bisa dicerna, tapi juga nggak terlalu blatant nyampein korupsi terlalu, iya, dan juga nggak terlalu menggurui gitu. Jadi kami juga cari beberapa film yang ada unsur komedinya, jadi dia cukup menghibur juga gitu. Kalau untuk filmnya Bono yang pertama itu kesana kan cukup serius. Kalau dibandingin sama yang lain mungkin benar kata Kak Edo itu jadi kayak statement, tapi tetap menurut saya itu lebih baik kalau di awal. Jadi biar orang-orang tuh ada gambaran dulu tentang korupsi yang serius, kasarnya gitu. Tapi kemudian juga melihat bagaimana korupsi itu terjadi di tempat-tempat atau di kalangan yang tidak serius gitulah, kasarnya kayak gitu. Gitu. Kalau Bono sendiri pikir itu pas ditaruh di depan atau? Kalau saya cenderung justru setuju dengan Mas Endo ya. Kalau misalnya dibilang itu serius, itu nggak serius. Dan apa namanya, itu sangat pendek. Kalau seperti saya akhirnya telat kayak tadi. Karena kita di Indonesia gitu ya. Jadi korupsi waktu maksud lo? ya betul. Terus ya itu konklusi ini kayaknya lebih cocok di belakang. Selain yang pertama sih, ya alasan yang pertama juga kan kebanyakan orang Indonesia telat. Ya itu juga sebetulnya kalau film dia kan cuma 1 menit 30 detik ya. 2 menit. 2 menit. Ya film dia cuma 2 menitan gitu. Memang kalau ditaruh di belakang jadi aman, bijaksana gitu. Ya, terima kasih masukannya. Diterima. Cuma aja deh. Nih, betul mau bela siapa nih, nggak tahu. Saya mau bela yang datang on time. Yeay. Kalau alasannya waktu yang pendek ketinggalan gitu kan. Terus yang panjang pun nonton dari tengah juga nggak akan enak gitu itu. Tapi saya lebih setuju ditaruh di depan, itu membuka cakrawala dulu untuk urutan programnya. Dari tadi kemudian ya kita sedang ada di
sebuah pemutaran dana korupsi. Jadi benar-benar cocok tuh di depan. Setelah itu baru kita lihat lebih dalam lagi seperti apa sih korupsi dalam kehidupan masyarakat kayak gitu. Kalau gitu kita voting aja. Nggak usah voting, daripada voting mendingan tepuk tangan karena tadi denger nggak ada yang nyanyi. Ingat nggak? Ada yang nyanyi. Mending cebong nih nyanyi nih. Nyanyi lagi dong. Cebong nyanyi dong. Apa jadi yang tadi ya? Potong dong. Iya nyanyi. Komen aja komen. Komen aja. Komen ada yang Nyanyi. Ya deh komen banget. Oh ngomong-ngomong ini Yuana Nika panggilannya. Panggilan Mita. Bukan cebong. Dialah yang bernyanyi di filmnya Bona. Ya deh, nggak nyanyi, silakan. Saya Wita, mau komen sedikit tentang film yang tadi diputar. Kalau mau komen filmnya Bona, rasanya udah beberapa kali nonton, jadi nggak bisa deh komennya. Kita mau dengar loh. Kamu senang nggak sih sebetulnya disuruh nyanyi dipaksa atau memang ternyata dia pernah mencuri dengar kamu bernyanyi di kamar mandi terus jadi inspirasi atau gimana? Jadi gini, waktu itu saya nggak tahu dia buat film gitu kan. Buat film seperti itu nggak tahu gitu. Jadi terus saya di rumah terus ditelepon, Mong, nanti kamu sibuk nggak gitu. Terus kayaknya dia tergesa-gesa gitu, kayak buru-buru kayak lagi deadline gitu kan. Oh kenapa Bon? Terus dia bilang bisa minta suaranya nggak gitu kan. Biasanya kan suruh cuma voice tentang kerjaan gitu kan. Jadi ini spesial banget perdana karena ini disuruh nyanyi gitu. Jadi Bon ini untuk apa Bon? Untuk film dan bla bla bla. Dan akhirnya pertama nggak gitu sih, nggak greget sih gitu. Soalnya nggak tahu kan apa sih alur ceritanya Bona. Terus pertama juga Bona kan ngasih tahu Mong ini coba deh nonton gitu. Nggak nyampe gitu. Apa sih yang disampaikan di film ini gitu. Dan akhirnya ya terbukti film ini masuk di mini kino ini gitu. Jadi keren filmnya gitu. Pertama ngerti. Pertama nggak ngerti gitu kan, karena ini yang panjang ya, versi panjang ya. Tapi masih panjang yang pendek. Tapi merasa pendek gitu, masih pendek gitu. Padahal sudah waktunya udah ditambahin gitu sih. Kalau film lain gimana? Kamu ada film favorit atau apa? Favorit banget, suka sama filmnya si Tinu, itu yang pertama. Terus yang terakhir itu karena saya juga masih baru-baru lulus SMA gitu ya. Jadi berarti Y kuadrat gitu kan. Jadi di sana tuh dapat banget dan pernah hampir melakukan hal seperti itu gitu. Jadi tentang buku ya, masalah buku itu emang bener-bener itu realita banget. Sewaktu pas saya zaman-zaman SMA itu emang seperti itu gitu. Emang guru itu kalau misalnya jangankan uang, masalah les ya, kalau misalnya les di rumah guru gitu, kalau misalnya si A nggak ikut les itu nilainya C gitu, kalau misalnya yang ikut les nilainya A, apalagi uang gitu. Jadi emang bener-bener suka banget sama yang terakhir, itu realita banget. Dan yang di rumah ngomong sama keluarga yang sama ibu bapak itu yang ternyata ibunya juga korupsi, itu realita juga. Gitu sih. Makasih. Okay. Thank you Cemong ya. Kita masih ada waktu 5 menit. Boleh yang di depan nanya ke yang nonton atau yang nonton nanya ke yang di depan. Jangan nanya boleh. Hah? Mau nanya? Boleh. Tanya sih. Ada yang nonton nggak yang pertama? Ada, kita semua nonton, cuma kamu aja. Ini nonton yang pertama nih, yang sebelah sini nonton. Dia nonton. Dia nonton. Ngerti nggak? Karena saya takutnya nggak ngerti ya, banyak yang nggak ngerti saya. Gini, mungkin bukan mengerti atau enggak, tapi menikmati atau enggak gitu. Nggak, saya tanya. Ngerti ya atau enggak ya? Apa interpretasinya? Apa yang dibayangkan, dipikirkan gitu? Oke. Nah itu kan nggak bahasa real. Barusan juga saya ngomong itu sebenarnya, tapi kalau
nggak saya, maksudnya saya nonton gitu ya, saya ngerti setelah tulisan fact tentang korupsi itu muncul sebenarnya. Oh, tadi tentang ini gitu sebenarnya. Jujur ya, maksudnya ya gitu. Saya baru membayangkan filmnya setelah fact-nya muncul di terakhir. Oh, jadi kira-kira tentang ini ya ternyata. Gitu-gitu sih kalau saya. Kalau teks itu tidak muncul, blank ya? Mungkin butuh dialog lebih lanjut gitu. Hubungi dokter. Anda Kalau saya mungkin simbolnya dari titik-titik air yang dia ciduk air terus nuangin air, kelihatannya banyak satu gayung tapi yang keluar ternyata cuma setetes-tetes. Aku pikir tadinya tentang pembebasan lahan gitu. Bono pedih. Sudah biasa. Nonton dari awal nggak? Nonton ya? Gak apa-apa, jangan takut terlalu keji gitu. Dia nggak akan sakit hati ataupun nggak akan terlalu jadi sombong ya. Kalau apa sih pertanyaan tadi yang itu ya? Mengerti atau enggak atau persepsi apa? Jelas banget sih kalau aku dari yang titik itu emang belum jelas. Yang pertama-tamanya cuma yang habis gayung terus dia tangannya masuk ke air terus ini jelas banget sih. Mendapatkan persepsi korupsi di situ. Jadi cukup sukses. Senang sekali. Senang sekali. Beri tepuk tangan buat Bono. Kado lagi. Kado lagi? Aku dari tadi. Oh iya, masuk boleh. Satu lagi yang terakhir ya. Sebab kalau sesudah itu kemudian kita tutup dan kalau masih ada yang ngobrol, silakan ngobrol. Oh gitu ya. Ya cuman mau ini sih nambahin informasi, mungkin ada yang belum tahu, tapi ada yang tahu nggak bahwa apa yang disebut korupsi di negara ini, bahasa hukum? Karena dalam bahasa hukum itu ada dua, ada korupsi, ada penggelapan. Itu berbeda. Ada yang tahu bedanya? Saya pernah baca ya, saya lupa sumbernya, tapi korupsi itu adalah matinya kepentingan publik atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu korupsi. Kalau penggelapan? Nggak terang. Oke, gitu. Ini aku sempat ngobrol sama pengacara. Dia bilang yang pengadilan korupsi, tindak pidana korupsi itu kalau menyangkut uang negara. Jadi ya mengkorupsi uang negara. Tapi kalau mengkorupsi uang swasta itu namanya penggelapan. Itu bahasa hukumnya beda. Jadi kelihatannya yang diangkat di tema ini korupsi secara konsep korupsi itu sendiri, jadi nilai-nilai korupsi itu sendiri, jadi bukan korupsi secara bahasa hukum. Yang fight through kartun itu sebetulnya ya korupsi, itu korupsi. Ya itu korupsi. Tapi kalau Ijolan, Tino dan itu sebetulnya disebutnya kalau bahasa hukumnya Indonesia itu penggelapan, bukan korupsi. Informasi aja, FYI. Kalau film yang pertama masuk korupsi atau penggelapan? Nah, itu mungkin penggelapan. Karena hubungannya sama perusahaan-perusahaan swasta ya. Kalau dia proyek pemerintah, korupsi. Nah, kalau sampai ke situ bahasannya kita memang perlu pengacara. Daripada cari pengacara malam minggu, mendingan kita cari nasi jenggo. Jadi terima kasih banyak. Semoga nggak kapok dan next screening tanggal 13 Februari